Perkenalkan, nama saya Nima Zakia Lasamu dengan NIM 241455, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari YN Ternate. Oke, saya akan lanjut ke soal pertama yang berbunyi, mengapa pendidikan Pancasila sampai ke perguruan tinggi, dan undang-undang nomor berapakah yang mengatakan hal ini? Jadi, pendidikan Pancasila penting untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kesadaran sosial yang berlandaskan Pancasila. Hal ini sudah tertulis pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 Ayat 3. Menurut saya, karena seorang mahasiswa harus mengenal lebih dalamnya tentang pendidikan Pancasila yang bisa memberikan contoh kepada masyarakat, mahasiswa sebagai dari generasi muda dan calon pemimpin bangsa. Saya akan melanjutkan soal yang kedua dengan bunyi, sebagaimana masyarakat Indonesia masih ada yang mudah membuli antara sesama, hal ini menunjukkan bahwa belum mengamalkan Pancasila secara utuh sebagai dasar negara. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini, dan solusi apa yang harus diberikan kepada kasus tersebut? Baiklah, jawaban dari nomor 2 yang tadi, yaitu kita bisa melihat di sila kedua yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana sila ini belum sepenuhnya dihayati dan diterapkan oleh masyarakat. Di contoh yang pertama bisa diambil dari soal yang kedua, yaitu pendidikan karakter di semua jenjang sekolah. Contoh yang kedua yaitu pendekatan berbasis keluarga. Orang tua perlu menjadi contoh yang paling baik dalam bersikap adil, hormat, dan perlu kasih sayang agar anak-anak memiliki dasar perilaku positif. Saya akan lanjut ke soal yang ketiga yang berbunyi, pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia mulai muncul sejak kapan? Yaitu pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia muncul pada abad ke-20. Paham ini berkembang pesat sebagai reaksi terhadap penjajahan Belanda dalam sebagai dorong bagi masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Baiklah, saya akan lanjut ke soal yang keempat, yaitu soalnya yang berbunyi, jelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu ada 3, Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan Partai Nasional Indonesia. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Organisasi ini dianggap sebagai tonggak awal kebahagiaan nasional. Budi Utomo berfungsi pada peningkatan pendidikan dalam kesejahteraan rakyat, meskipun awalnya berbatas pada kalangan tertentu. Yang kedua yaitu Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, Sumpah Pemuda menjadi peristiwa penting yang menentukan pemuda dari berbagai suku, agama, budaya, ras di seluruh Indonesia. Mereka berjanji untuk mengaku satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan soal yang kelima dengan bunyi soal, bagaimana menurut Anda Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia? Jadi Pancasila sebagai dasar nilai fundamental itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber dari negara Republik Indonesia. Di sini saya akan mencontohkan 4 nilai Pancasila dalam pokok pikiran, yaitu yang pertama
Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan. Pokok pikiran yang kedua menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran yang ketiga menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran yang keempat mengatakan bahwa Indonesia sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Sekian itulah penjelasan singkat dari saya. Bila ada ucapan yang mungkin saya bilang kurang tepat, mohon dimaafkan karena manusia tidak lepas dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang penjelasan yang tadi saya jelaskan belum tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.